Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin dari kelas PT01 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang grounding system atau sistem pentanahan. Sistem pentanahan atau pembumian. Sistem pentanahan atau grounding system adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan arus listrik, misalnya lonjakan akibat petir. Sistem pentanahan digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Dengan adanya sistem pentanahan, maka keandalan sistem untuk pemanfaatan daya listrik dapat terjamin dengan baik. Tujuan sistem pentanahan. Adapun tujuannya adalah untuk membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan, menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor atau penghantar dan bumi. Deteksi ini akan mengakibatkan beroperasinya peralatan otomatis yang memutuskan suplai tegangan dari konduktor tersebut. Grounding system atau sistem pentanahan dapat dibedakan menjadi grounding equipment atau pentanahan peralatan dan neutral grounding system atau sistem pentanahan titik netral. Grounding equipment atau pentanahan peralatan. Pengertian pentanahan peralatan. Pentanahan peralatan adalah pentanahan yang menghubungkan bodi atau kerangka bagian dari peralatan listrik terhadap tanah. Pentanahan ini pada kerja normal tidak dialiri arus. Dan ini adalah contoh gambar pemasangan pentanahan peralatan. Adapun tujuan dari pentanahan peralatan adalah untuk mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya bagi manusia, untuk memungkinkan timbulnya arus tertentu baik besarnya maupun lamanya dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan kebakaran atau ledakan pada bangunan atau isinya, dan untuk memperbaiki penampilan dari sistem. Tahanan pentanahan. Tahanan pentanahan adalah besarnya tahanan pada kontak atau hubung antara massa dengan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pentanahan antara lain tahanan jenis tanah, panjang elektroda pentanahan, dan luas penampang elektroda pentanahan. Harga pentanahan makin kecil makin baik. Untuk perlindungan personil dan peralatan perlu diusahakan tahanan pentanahan lebih kecil dari 1 ohm. Untuk memahami mengapa tahanan pentanahan harus rendah, dapat digunakan hukum Ohm, yaitu E sama dengan I kali R, yang dimana E sama dengan tegangan, I sama dengan arus, dan R sama dengan tahanan. Pengaruh tahanan pentanahan yang besar terhadap sistem tenaga listrik. Pengaruhnya antara lain, yang pertama, makin besar tahanan pentanahan, maka tegangan sentuh makin besar. Kedua, makin besar tahanan pentanahan pada tiang transmisi, maka makin besar tegangan puncak tiang. 3. Makin besar tahanan pentanahan pada tiang transmisi, maka makin banyak jumlah isolator yang harus dipasang. 4. Tahanan pentanahan mempengaruhi penampilan saluran atau line performance. Pengaruh tahanan pentanahan yang kecil pada sistem tenaga listrik antara lain, yang pertama, mengurangi tegangan pada puncak tiang. 2. Mengurangi tegangan pada kawat penghantar. 3. Mengurangi tegangan pada isolator. 4. Mengurangi gangguan sampai beberapa gawang. Dan 5. Mengurangi waktu berlangsungnya tegangan merusak. Metode atau cara pentanahan. Yang pertama, pentanahan dengan metode drive and ground adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke tanah. Dan ini adalah contoh gambar pentanahan dengan metode drive and ground. Yang kedua, pentanahan dengan metode counterpoise adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menanam kawat elektroda sejajar atau radial beberapa sentimeter di bawah tanah, sekitar 30 cm sampai dengan 90 cm. Pentanahan dengan counterpoise biasanya digunakan apabila tahanan tanah terlalu tinggi dan tidak dapat dikurangi dengan cara pentanahan drive and ground.
Dan yang ketiga, pentanahan dengan metode mesh atau jala adalah cara pentanahan dengan jalan memasang kawat elektroda membujur dan melintang di bawah tanah yang satu sama lain dihubungkan di setiap tempat sehingga membentuk jala atau mesh. Sistem pentanahan mesh biasanya dipasang di gardu induk dengan tujuan untuk mendapatkan harga tahanan tanah yang sangat kecil. Tahanan jenis tanah. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa jenis tanah rawa memiliki tahanan jenis tanah sebesar 30 ohm. Jenis tanah liat dan tanah ladang memiliki tahanan jenis tanah sebesar 100 ohm. Pasir basah sebesar 200 ohm, kerikil basah sebesar 500 ohm, pasir dan kerikil kering sebesar 1000 ohm, dan tanah berbatu sebesar 3000 ohm. Neutral grounding system atau sistem pentanahan titik netral. Pentanahan titik netral adalah pentanahan yang dilakukan dengan menghubungkan netral transformator daya ke tanah. Tujuan dari pentanahan ini adalah yang pertama, menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem. 2. Membatasi tegangan pada fasa yang tidak terganggu atau pada fasa yang sehat. 3. Meningkatkan keandalan pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik. 4. Mengurangi atau membatasi tegangan lebih transient yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang. Dan yang kelima, memudahkan dalam menentukan sistem proteksi serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Pentanahan titik netral tanpa impedansi atau pentanahan langsung. Sistem pentanahan langsung adalah di mana titik netral sistem dihubungkan langsung dengan tanah tanpa memasukkan harga suatu impedansi. Dan ini adalah contoh gambar rangkaian pengganti pentanahan titik netral tanpa impedansi. Adapun keuntungan dari pentanahan ini adalah tegangan lebih kecil pada fasa-fasa yang tidak terganggu relatif kecil. Kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat diketahui dan sederhana dan murah dari segi pemasangan. Adapun kerugiannya antara lain, setiap gangguan fasa ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya dan arus gangguan ke tanah besar sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Pentanahan titik netral melalui tahanan atau resistance grounding. Pentanahan titik netral melalui tahanan yang dimaksud adalah suatu sistem yang mempunyai titik netral dihubungkan dengan tanah melalui tahanan. Sebagai contoh seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gambar rangkaian pengganti pentanahan titik netral melalui tahanan atau resistor. Secara umum harga tahanan yang ditetapkan pada hubungan netral adalah R sama dengan EF per I, yang dimana R sama dengan tahanan dengan satuan ohm, EF sama dengan tegangan fasa ke netral, dan I sama dengan arus beban penuh dalam ampere dari transformator. Adapun keuntungan dari tahanan ini adalah besar arus gangguan tanah dapat diperkecil, bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil, dan mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Adapun kerugiannya antara lain timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentanahan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah, dan karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan rel pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Sistem pentanahan dengan kumparan Petersen adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen atau Petersen coil. Kumparan Petersen ini mempunyai harga reaktansi yang dapat diatur dengan menggunakan step. Ini adalah contoh gambar pemasangan pentanahan titik netral dengan kumparan Petersen. Adapun keuntungan dari pentanahan ini adalah arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fasa ke tanah dan gejala busur api dapat dihilangkan. Adapun kerugiannya yaitu rel gangguan tanah sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanah relatif kecil
tidak dapat menghilangkan gangguan fase ke tanah yang menetap pada sistem, dan operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus disetel kembali. Transformator pentanahan. Bila pada suatu sistem tenaga listrik tidak terdapat titik netral, sedangkan sistem itu harus diketanahkan, maka sistem itu dapat ditanahkan dengan menambahkan transformator pentanahan. Transformator pentanahan itu dapat terdiri dari transformator zigzag atau transformator bintang segitiga. Trafo pentanahan yang paling umum digunakan adalah transformator zigzag tanpa bilitan sekunder. Dan ini adalah contoh gambar pemasangan trafo pentanahan. Baik, sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.